Kita melanjutkan ngaji hikamnya. Tadi saya nanya, sampai mana? Sampai 96 ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan sunnatul ila sekandari syafa majid asyadu Alhamdulillah. Hasan al-Hasan Ibnu Ajib al-Hasan Jamil hadirin niat maqsadun ajal masyaallah al-Fatihah haulun syaitan bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiatun aurathat dzullan. Dibaca dzullan boleh, dzallan boleh, dzillan boleh. Maksiatun aurathat dzullan waftiqaran khairan min ta'atin aurathat 'izzan wastikbaran. Maksiat yang mewariskan dzullan, kehinaan, waftiqaran dan kefakiran, merasa diri amat sangat butuh Allah. Maksiat yang berakibat orang yang jatuh ke maksiat itu merasa hina, merasa rendah, merasa tercampakkan ke derajat yang paling hina, merasa sangat butuh ampunan dari Allah. Itu khairun, lebih baik, min ta'atin dibanding ketaatan, aurathat yang mewariskan ya, izzan keagungan, wastikbaron dan kesombongan, dibanding ketaatan yang ketaatan itu membuat orang yang taat itu menjadi gumedhe, merasa agung, sombong. Itu lebih jelek. Sebagusan orang jatuh dosa tapi batinnya ngerasa hina, dibanding orang yang ibadah batinnya ngerasa suci, ngerasa paling bener, ngerasa sombong. Hati-hati ya. Kalau maksiat terus membuat orang itu lalai dari Allah, malah tambah jauh dari Allah, nafsunya menikmati maksiat, itu jelek. Itu jeleknya jelek, kalau itu lebih jelek daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan, lebih jelek lagi kalau itu ya. Maksiat itu ada dua. Ada maksiat yang orang itu melakukan karena dia dituntun nafsunya untuk menikmati maksiat. Dia melakukan maksiat karena dia sengaja menuruti nafsu, melanggar aturan Allah. Maksiat jenis ini biasanya ndak aurasat dzullan waftiqaran. Ndak akan berdampak orang itu terus merasa hina dan butuh Allah, ndak biasanya. Ma'rifat. Maksiat jenis ini biasanya membuat orang itu tambah bergelimang dosa. Terus yasufut taubah, tenang, sik mudah, ndak usah tobat dulu. Nah itu biasanya. Kalau ini ndak masuk loh ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud maksiat yang mewariskan kehinaan itu biasanya
maksiat yang terjadi karena orang itu mungkin teledor, mungkin kurang hati-hati, yang sebenarnya memang maksiat itu ditakdir Allah. Ya, maksiat itu ditakdir Allah. Bukan karena nafsunya kepingin. Bukan karena nafsunya kepingin. Dan ketika orang itu terjatuh, dia langsung ingat Allah dan merasa hina. Loh, jenis maksiat kayak begini, misalnya gini ya. Ini penyakitnya orang santri kalau sudah ngerti waktu sholat itu muasa. Itu terus kan enggak kayak orang-orang yang baru tahu Islam. Wadan buru-buru sholat. Kalau ngerti waktu muasa kan nyantai-nyantai. Wah ini sih aman. Ini makruh ya, makruh tanzih, enggak makruh tahrim kan gitu. Makruh tahrim makruh tahrim kan enggak haram, makruh. Biasanya santri itu ya karena pinternya, gitu ya, karena pinternya jadi terus mau orang yang berani lepas tangan waktu nyopir motor, nyopir sepeda, itu karena saking pinternya nyetir. Saking pinternya nyetir. Tapi sak pinter-pinternya orang pinter kalau lagi hapus kan nabrak juga gitu loh ya. Jadi sak pinter-pinternya santri tenang, aku enggak sampai waktu haram kok, enggak waktu sampai. Tapi kadang-kadang murah kepleset sampean. Begitu waktunya sudah hampir masuk waktu makruh tahrim, tiba-tiba ada temannya sakit butuh pertolongan, sampai ndak bisa nolong, akhirnya nolong, kepepet waktu sholatnya, kebelisat, dapat 1 rakaat maghrib. Kalau sampean ngerasakan ini, pasti nangis. Setelah itu insya Allah, kok aku sih lemah banget ya, kok aku jelek banget ya. Loh ini namanya maksiat aurasat dzullan waftiqar. Ya. Aku katanya nyonton ini tapi gak berani. Takut jadi alasan soalnya si mahasiswa. Satu hari Imam Junaid Baghdadi itu ditanya, Imam, saya yang nanya, ya nekat yang nanya. Kira repotnya kalau ngajari arah-arah si enomnya. Tidak aku. Hati-hati loh ya, jangan ini loh ya, jangan salah terima loh ya. Imam Junaid ditanya gini, ayazni al-arifin, ayazni al-arif. Apa orang yang makrifat itu bisa jatuh zina? Imam Junaid itu yo jawabnya wali. Kata Imam Junaid itu, semua yang ditakdir Allah pasti terjadi. Ya, semua yang ditakdir Allah pasti terjadi. Jadi Imam Junaid tidak jawab iya, yang tidak jawab enggak. Tapi baca ayat Quran. Semua yang ditakdir Allah pasti terjadi. Terus dijelaskan oleh Ibnu Ajib Al-Hasani. Tapi kalau ada wali jatuh maksiat, itu beda dengan orang yang jatuh maksiat. Jatuhnya wali ke maksiat satu, tidak sengaja. Kalau orang awam jatuh maksiat sengaja. Yang kedua, begitu jatuh langsung ingat Allah. Nah, kalau orang awam jatuh tambah menghindar dari Allah. Jatuhnya para wali seandainya jatuh maksiat, beliau langsung tobat balik ke Allah. Orang awam ya sufut tobat. Tapi tentu akidah umum dari ahlu sunnah wal jamaah, Nabi itu maksum, wali itu mahfuz. Wali itu mahfuz. Kalau saya lebih senang mengatakan secara teori, kecuali kalau sudah takdir Allah saya tidak bahas. Takdir Allah tidak bisa dibahas, ya sudah, kalau Allah menghendaki ya sudah, Gusti Allah yang menghendaki. Tapi secara teori tidak mungkin wali jatuh ke maksiat itu. Karena
Wali itu orang yang ada di dalam himayatullah, ya, di dalam penjagaannya Allah, karena itu disebut mahfud. Dan wali itu orang yang sangat jeli meriksa lintasan batin. Kalau wali itu terplesetnya di wilayah batin. Nah, tidak mungkin dia sampai jatuh ke wilayah dohir. Kalau sampai orang terpleset wilayah dohir itu bukan wali, itu ya orang awam. Orang awam. Tapi terplesetnya batin di wali itu sudah termasuk persoalan serius di hadapan Allah. Sehingga lalainya wali kepada Allah sekejap itu akan dihukum oleh Allah dengan qayadahu bisyayatin. Langsung diikat setan oleh Allah, gitu ya. Tapi kalau orang biasa tidak begitu, disesuaikan dengan tingkatannya. Jadi begitu. Maqalah Ibnu Athaillah Syakandari ini menegaskan hadis Rasul yang sangat kita kenal, yakni innamal a'mal innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim fi sahihihi. Hadis nomor 2564 wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis nomor 394. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, ndak melihat Allah. Ila suwarikum, ndak lihat, ndak Allah ndak akan ngelihat dapurmu. Allah ndak melihat rupamu. Bah kamu ganteng, bah kamu ndak ganteng, bah kamu cantik, bah kamu nggak cantik, Allah nggak lihat itu. Bah kamu sholatnya pupuran, apa kamu sholatnya ndak pupuran, Allah nggak lihat. Ya. Wala ila a'malikum, Allah ndak lihat amalmu, ndak ngelihat amalmu. Allah ndak ngelihat takbirmu, Allah ndak ngelihat rukukmu, Allah ndak lihat tumitmu. Nempel atau enggak, Allah nggak ngelihat. Walakin yang duru ila qulubikum, yang Allah lihat hatimu. Kalau sampai orang sholat itu ternyata hatinya sombong, Allah nggak lihat sholatnya, Allah lihat sombongnya kok. Gitu loh. Kalau ternyata orang maksiat itu hatinya menangis, Allah lihat dzullan waftiqaran. Hakikat ibadah itu sebenarnya penghambaan, menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau menghinakan diri di hadapan Allah itu ternyata ada di dalam maksiat, ya tentu lebih baik dibanding ibadah yang ternyata batinnya jadi sombong dan merasa hebat. Terus tidak ada Allah-Allahnya. Loh gitu loh. Allah tidak lihat amalnya. Allah lihat hatinya. Allah lihat hatinya. Gini. Soalnya kalau masih kalimatnya itu maksiatun awrasat dhullan waftiqaran khairum minat ta'ah awrasat izzan wastikbaron, itu jenengan sih rodok nolak pasti. Kok gini ya, kok taat iso kalah kalau maksiat gitu, terus piye gitu ya. Sekarang saya rubah gini. Maksiat yang mewariskan dzullan waftiqaron itu namanya maksiat yang taat. Lebih baik daripada taat yang menghasilkan sombong. Sombong itu maksiat. Maksiat yang taat lebih baik daripada taat yang maksiat, gitu loh. Kalau gitu sampai ngerti sudah. Ya. Jadi kalau ada orang ahli sholat, ahli ngaji, ahli puasa, ahli wirid, tapi nyombong,
Itu namanya taat maksiat. Kalau ada orang jatuh ke maksiat tapi kemudian dia merasa hina, dia taubatan nasuha, dia kepingin dapat rahmat Allah, itu maksiat yang taat. Loh, maksiat yang taat itu lebih sesuai dengan hakikat taat dibandingkan taat yang maksiat. Karena hakikat taat itu penghambaan, hakikat taat itu dzullan waftiqaran. Kalau dzullan waftiqaran itu adanya di maksiat, justru itu permulaan taat yang hakiki. Ketika taat itu menghasilkan kesombongan, ini kamuflase. Ini kamuflase. Karena itu Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau itu kalau punya tamu, tidak dilihat alimnya, tidak dilihat hafalan Qur'annya, tidak dilihat banyak sholatnya, tidak dilihat banyak puasanya, diperhatikan batinnya. Meskipun orang ini katanya Syekh alim banyak ibadahnya, kalau beliau melihat itu dilakukan dengan sombong, nggak dilirik. Meskipun ada orang katanya banyak dosa tapi ingin tobat, kalau dia ngelihat, itu yang dihormati. Dalam bahasa lain, orang arifin itu memperlakukan orang dengan masa depannya. Sedangkan orang awam memperlakukan orang dengan hari ini dan masa lalunya. Hari ini dia hebat, ya, tidak taunya besok koruptor. Ya, kalau wali ya tetap gak senang, ya. Meskipun sekarang kayaknya ya tetap gak senang karena yang dilihat masa depannya. Itu ya, jadi mohon bisa paham, ya, mohon bisa paham itu. Sehingga waktu saya kepanggil Romo Yai Asrori, ini juga diucapkan oleh Asrori. Sehingga Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, kullu isaati adabin tuthmiru adaban falaisat bi isaati adabin. Setiap adab yang buruk yang menghasilkan adab yang baik itu sebenarnya bukan adab yang buruk. Setiap keburukan yang melahirkan kebaikan itu sebenarnya bukan keburukan. Ya, bukan keburukan. Kadang-kadang Gusti Allah itu kalau menghentikan orang yang gak mau nurut diingatkan Quran, diingatkan hadis, itu dijatuhkan sekalian. Dijatuhkan sekalian. Ya, diingatkan sholatmu yang benar, inimu yang benar. Tetap nggak ya? Diingatkan bapaknya, ibunya, kiainya, tetap. Wah, akhirnya benar-benar dijatuhkan ke maksiat oleh Allah. Begitu dia tahu rasanya jatuh ke maksiat itu kayak apa, hinanya. Batin di hadapan Allah, kapok dia. Kapok, saya sudah sekali ini saja, saya sudah ndak lagi saya, pokoknya ndak lagi saya nakal begini. No. Itu kayak orang tua yang beritahu anaknya bandel. Akhirnya bano, biar tahu rasa dia. Udah diberitahu jangan selengean bawa sepeda, tetap aja biar. Akhirnya nabrak jeder. Kan biarpun itu tetap ngelihat. Kalau nggak terlalu biar nabrak biar tahu rasa dulu lah. Akhirnya nabrak jeder, masuk got. Setelah masuk got pasti sangat hati-hati. Tadi saya, ayo coba ini yang belum pernah nabrak siapa di sini? Mbok saya ya pernah gitu loh ya. Sehingga saya kalau ada orang belajar mobil, belajar motor, belum pernah nenggor, minimal nenggor. Itu saya sih belum percaya dia bisa hati-hati. Soalnya itu
kompas batinmu belum hidup. Tapi kalau sudah pernah nenggor, itu hati-hatinya udah beda. Dan itu tidak bisa diajarkan. Kalau kamu tidak ngalami, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah pernah nenggor, baru hati-hatinya, Masya Allah. Maka kalau ada orang bawa mobil, belum pernah nenggor, saya takut saya. Saya takut. Tapi kalau sudah pengalaman, pasti pernah nenggor. Nah, kalau sudah nenggor, hati-hati. Udah hati-hati menyatu mobil dengan dirinya itu tidak menyatu. Sehingga mau bersinggungan dengan selisih setengah senti aja. Terasa itu kalau sudah, tanya Pak Taufik, terasa kalau sudah canggih, terasa. Jadi kalau masih ada stand 1 senti, berani maju. Padahal itu cuma ngelihat dari jauh, iya perasaannya jalan sudah. Tapi kalau orang belum pernah, wah gak berani saya. Pasti ketabrak-tabrak, belum bisa ngukur, belum hidup. Sama maksiat itu begitu. Maksiat itu begitu. Nanti saya baca lagi saya baca di sini dulu ya. Fa inna dhullah, karena sesungguhnya kehinaan waftiqaran dan merasa diri hina, iftiqar itu sangat butuh Allah. Min awsafil ubudiyah, merupakan sifat-sifat peribadatan, penyembahan. Yang namanya nyembah itu pasti harus merasa diri hina, merasa diri iftiqar. Wattahaqquqa atau gadullah bihima, dan belajar serius untuk merasa diri hina dan merasa diri sangat butuh Allah, mentahakukkan teman-teman kamu belajar merasa diri hina dan butuh Allah, itu mujibun lil qurbi, itu mengharuskan kedekatan mirabbil bariyah, kedekatan kepada Allah Tuhan seluruh makhluk. Bariyah ay khalq, ay makhluk, Tuhan makhluk. Wa amal izzu, adapun gumede, keagungan, merasa agung, wastikbaron, dan merasa sombong, fa innahuma, sesungguhnya izz dan istikbar itu min awsafir rububiyah, itu termasuk sifat-sifat ketuhanan. Wa ta'alluqu, adapun ta'alluq, bihima, dengan merasa agung dan sombong, muqtadin lil khidlan, ya, menghendaki, muqtadin bermakna muridun, menghendaki, lil khidlani, kepada kehinaan, dua-duanya menghendaki kehinaan. Taba'udi, dan menjauhkan, anil maratibil aliyati, dari martabat yang tinggi, yaitu tingkatan yang tinggi. Orang kalau ngerasa diri agung, ngerasa diri sombong, itu pasti dia jatuh pada kehinaan, tidak dekat tambah Allah, malah tambah jauh. Tambah jauh. Sehingga dulu kecil kita selalu ngafalkan itu ya, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man kabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, pasti Allah angkat derajatnya. Siapa yang sombong, pasti Allah hinakan. Iblis tidak pernah maksiat.
Iblis yang tidak pernah zina, tidak pernah telat waktu sholat. Meskipun iblis tidak pernah adzan, nggak tahu, nggak pernah telat, nggak pernah goda perempuan. Mana ada sejarah iblis? Cuma satu, sombong. Ibadah ratusan ribu tahun, kok nggak bisa ngilangi sombong? Coba saya bayangkan. Terus ibadah model apa? Sehingga jangan nyalahkan Gusti Allah sampean. Kalau iblis itu terus diletakkan sebagai makhluk hina. Karena sudah ditarbiyah ribuan tahun puasa, ribuan tahun sholat malam, ribuan tahun bareng malaikat, ribuan tahun sudah didekatkan Allah, ribuan tahun sudah di surga, ndak tambah iftiqor, ndak tambah dzullan, malah istikbar. Selesai. Gitu loh, selesai. Jadi hati-hati. Penyakitnya orang alim itu sombong. Penyakitnya orang kaya, sombong. Penyakitnya orang ahli ibadah, sombong. Penyakitnya orang punya, sombong. Punya itu bisa punya uang, bisa punya kekayaan, bisa punya pangkat, bisa punya ilmu, bisa punya kedudukan. Orang kalau punya itu sombong. Kalau orang tidak punya kok sombong, aduh itu kebangetan. Ya. Tidak punya ilmu sombong, tidak punya uang sombong. Kan lucu, tidak punya uang kok sombong. Tidak punya pangkat sombong, tidak punya sombong. Aneh itu. Kalau ada itu ya tidak tahu saya, itu tidak normal kalau orang tidak punya sombong. Tapi hati-hati kamu kalau nanti dijadikan Allah orang punya. Karena penyakit orang punya sombong. Jadi kan kalau lebih pintar dari kawannya dalam bab kitab, hati-hati loh. Orang pintar itu tempatnya sanjungan. Orang kaya itu juga tempatnya sanjungan. Orang duduk di jabatan itu tempatnya sanjungan. Dan orang kalau disanjung-sanjung, terbang tinggi. Oh terbang tinggi lah ceblok. Ya remak. Satu hari Abu Yatim Yati punya murid yang sudah terkenal di Jakarta. Terkenal, sudah jadi ustadz terkenal, dipanggil oleh Abu ya. Aku kok ngelihat kamu itu kayak balon udara. Tinggi, besar, menjulang, tidak ada apa-apanya. Tinggi, besar, menjulang, tidak ada apa-apanya, isinya cuma gas. Jangan jadi begitu. Ya, jangan jadi begitu. Ya. Mending kamu jadi perhiasan yang terpendam di dalam tanah. Ya, yang sewaktu-waktu dibuka, semua orang bahagia. Ya. Nggak penting begitu itu ya. Maka belajar untuk gini, kalau kita jatuh ke dosa, cepat-cepat merasa hina dan iftikor. Kalau kamu rajin ibadah, jangan sampai jatuh ke sombong. Itu yang penting. Jangan terus kemudian, oh kalau gitu tidak penting sholat. Yang penting hatiku merasa hina. Ya, jangan gitu. Begini loh, kalau sholatmu benar, wiritanmu benar, Quranmu benar, pasti dzullan dan iftiqormu tambah bagus. Ada orang memang bahannya sebelum mondok di MM sudah orangnya tawadhu. Ada orang sebelum mondok di sini memang batinnya itu kepingin khidmah kepada Allah melalui majelis-majelisnya Allah. Sudah begitu. Lah kok terus di sini diajari ibadah yang benar, diajari zikiran, itu tambah bagus batin. Kata para ulama begini. Manusia itu seperti zamrud. Sedangkan malaikat itu seperti kaca.
Apa Jamrut? Apa? Bukan Jamrut band yang Jawa Timur iku. Menunggu lama. Bukan itu. Kenapa? Gini katanya. Atau seperti ake. Manusia itu seperti ake. Memang kalau dia belum dipoles, tidak ada kerennya. Tapi kalau sudah dipoles, itu tambah bersinar, tambah keluar cahaya. Manusia itu begitu. Kamu itu begitu. Ya, kalau batinmu itu ditata dengan ibadah yang benar, ngajimu benar, niatmu benar, itu kena cahaya, itu tambah berkilau enggak karuan. Kalau malaikat itu kayak kaca. Jadi kalau kaca itu dibersihkan, ya wes begitu, nggak bisa ditingkatkan lagi. Nggak bisa ditingkatkan lagi. Karena itu manusia kalau sudah sangat istimewa di atas malaikat. Para rasul, para nabi itu di atas malaikat karubiyun. Tapi malaikat karubiyun itu di atas arifin, para wali. Tapi para wali itu di atas malaikat biasa-biasa. Kalah malaikat itu. Makanya malaikat kan sowan ke Syekh Abdul Qadir. Sampai Syekh Abdul Qadir kalau menjelang pagi itu salamun alaikum wa huwa yaruddus salam. Jawabi salamnya malaikat. Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai kalau dikira seperti Syekh Abdul Qadir gitu ya, 10 menit sebelum subuh, waalaikumsalam. Terus cendur nondasin tembok gayamu. Jadi Abdul Qadir itu, waalaikumsalam. Saya pernah dengar Gus Bahak, cita-cita saya itu jadi gurunya malaikat. Kalau kepingin jadi gurunya malaikat, wajib ma'rifatullah. Tidak cukup ilmu kasbi. Ya. Tidak cukup ilmu dohir. Harus kasyaf. Kalau orang ma'rifatullah, baru dia bisa jadi gurunya malaikat. Lihat Imam Kutub Abu Hasan Ali Asyadili, ketika beliau di tempat kholwatnya di gunung, setiap hari kalau sholat, makmumnya para malaikat. Ketika oleh Allah disuruh turun ke Iskandaria, beliau keberatan. Biasa sholat sama malaikat, terus sholat sama manusia yang aneh-aneh, ruwet ya. Biasa makan langsung dari langit, terus makan masak beleh dulu, nyate dulu, lah ruwet ya. Itu terus protes. Kata Allah kepada Imam Kutub, nanti ya Allah kalau saya kumpul dengan masyarakat, rezeki saya tidak murni langsung dari kamu lagi. Harus melalui kasih sayang manusia, harus diberi orang, kan saya jadi hina. Allah memberitahu, rezeki yang langsung dari langit, dari aku. Rezeki yang dikirim orang-orang kepadamu juga dari aku. Bedanya apa? Jadi kayak sampean tadi makan sate, ya itu dari Gusti Allah, cuma lewatnya saja. Ya lewatnya saja, lewat ini, lewat itu. Jadi begitu. Syekh Abdul Qadir ini pentingnya. Dan Yahya Asrori senang cerita ini juga. Jadi Syekh Abdul Qadir itu cerita, aku ini pingin wusul itu, ini bahasa gampangnya karena ngaji sama mahasiswa, kalau bahasa terlalu serius ya malah gak masuk ya. Aku ini supaya bisa wusul kepada Allah, itu pertama dicoba masuk ke hadirat Allah dari pintu ilmu. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir, di pintu ilmu itu antriannya panjang. Ternyata orang Islam yang pintar itu banyak yang mengandalkan ilmunya untuk bisa wusul kepada Allah. Orang wusul pada Allah dari ngajar bisa. Dan Thariqat Syadziliyah andalannya adalah ngajar. Ya, sehingga saya juga berguru ke Abu Yatim Yati. Abu Yatim Yati itu Thariqat Aing ngajar. Nah, dia ngajar.
Ya tarekatnya ngajar. Ngajar itu sudah wadifahnya, ngajar itu khususiahnya. Sehingga tidak ada Sabtuan kayak kita, tidak ada. Pokoknya ngajar, terus saja ngajar. Kalau tidak bisa ngajar ya belajar. Ya situ. Di Peloso juga begitu. Ya, Peloso juga begitu. Tarekatnya ngajar. Rata-rata kiai-kiai yang ahli ilmu selalu menekankan ke muridnya tarekatnya ilmu, ngajar. Tapi Syekh Abdul Qadir mengatakan di jalur ilmu itu ternyata yang antri banyak. Yang namanya anak sarjana kajian Islam itu sak tapruk banyak. Nah ini kan mau usul dari jalur ilmu. Tapi ya penting, ya, saya tidak mau tak penting, wajib ilmu itu wajib ya. Yang jadi doktor, jadi master ya banyak. Ya, yang jadi orang ahli banyak, ahli tafsir banyak, ahli fikih banyak. Ya, yang hafal Quran banyak. Kata Syekh Abdul Qadir, jalur wusul dari pintu ilmu itu antriannya panjang, tidak sanggup aku. Syekh Abdul Qadir udah sanggup. Sampai sanggup yuk gak apa-apa. Terus kata Syekh Abdul Qadir pindah melalui jalur ibadah. Kayak apa ibadahnya Syekh Abdul Qadir? Ndak makan, ndak minum setahun. Tambah ndak makan, ndak minum, ndak tidur setahun. Kita ya sanggup setahun. Kalau sudah menjelang ganti tahun baru. Iya, tanggal 31 Desember, ndak makan, ndak minum, ndak tidur sampai tanggal 1, setahun. Ngarang. Syekh Abdul Qadir enggak. Syekh Abdul Qadir yang kayak begitu aja, kata Syekh Abdul Qadir. Ternyata umat Islam yang ahli ibadah itu banyak. Yang antri mau masuk jadi wali dari jalur ibadah. Jadi kalau sampean mau ngandalkan kuat ibadah, Syekh Abdul Qadir udah kasih tahu. Yang mau jadi wali antri dari jalur kuat puasa, kuat wirid, kuat khataman, kuat qiyamul lail. Itu banyak. Kalau sampean mau masuk jadi wali dari pintu ilmu, yang ahli kitab, yang ahli hadis, yang ahli Quran, yang ahli tasawuf, banyak. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak sanggup aku antri di situ. Akhirnya aku lihat ada pintu yang sepi. Tidak ada yang antri di situ. Jalur apa itu? Jalur dzulli wal inkisar. Jalur merasa diri terus sebagai orang hina di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan hati merasa remuk redam. Remuk redam. Sampean pernah merasa remuk redam? Pernah pada saat patah hati, Pak? Ya siapa po? Ya itu diantaranya gitu loh ya. Remuk redam itu hati saat kamu benar-benar hancur dan kamu tidak bisa menyandar ke siapapun kecuali Allah. Loh, cuma kalau para wali hati begitu itu bukan karena patah cinta, tapi karena nangisi dosanya dirinya. Kalau dosanya sudah nggak ada yang bisa ditangisi, nangisi dosa saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya sudah alim semua, nangisi dosa tetangga-tetangganya. Kalau tetangganya masih tidak, nangisi dosa orang sak kampungnya. Kalau tidak nangisi dosa orang se-Indonesia. Kalau sampean itu nanti yang menentukan makom kewalian orang itu. Jadi kalau wali itu tingkat Indonesia, dia kuat nobatkan nahan azab Allah yang akan turun ke seluruh Indonesia. Ada. Saya ketemu orang yang mengatakan, aku cuma kuat doakan orang se-kabupaten. Aku tidak kuat lebih dari itu. Wah, ada begitu. Jadi kalau ada di kabupatennya orang maksiat, tidak tidur dia, masuk ke dalam air. Nangis ke Allah terus. Padahal yang maksiat siapa, yang nangis siapa? Itu loh ya, ada begitu itu. Makanya kan di kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah kan siapa yang bisa membaca Astaghfirullahaladzim,
li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati aliyah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 70 kali setelah sholat subuh. Itu sama dengan kedudukan wali abdal. Cuma sama kedudukannya aja. Ya pas mau tok, mari mau ya gak gitu ya. Kan lumayan. Jadi Syekh Abdul Qadir memberitahu kita kalau mau cepat sampai ke hadirat Allah, pintu yang paling cepat adalah merasa diri hina, merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Pinter wajib, alim wajib, ahli ibadah wajib, tapi wajib merasa diri hina. Jadi prinsipnya orang torekot, meskipun kamu ada yang belum torekot gak apa-apa, prinsipnya boleh kamu amalkan. Prinsipnya orang torekot itu Mbak Romli misalnya ngajari itu, kalau kita masuk ke ruangan ini Sabtuan, masuk ke masjid, itu langsung menjatuhkan diri. Ya Allah, di ruangan ini yang paling goblok, yang paling hina, yang paling kotor saya ya Allah. Di ruangan ini yang paling butuh ampunanmu saya ya Allah. Di ruangan ini yang paling butuh rahmatmu saya ya Allah. Supaya enggak naik, supaya enggak naik batin. Tetap begitu. Tapi kamu harus pinter. Saya takutnya terus tak ajari begini terus benar-benar bodoh. Wah lah yo jangan. Jangan. Walidha qala Abu Madyan. Dan karena ini Abu Madyan berkata, Inkisarul asi, hancurnya perasaan batinnya orang yang maksiat itu khairun, lebih baik min saulatil muti'i, dari brigas kuatnya orang yang taat. Hancur susah ngerasa hinanya batin orang yang jatuh maksiat lebih bagus dari orang yang brigas merasa kuat ibadah tapi karena sombong. Adzan langsung sholat, ya. Saking semangatnya sholat Idul Adha, orang belum pada datang, dia sudah datang. Langsung duduk di tempat imam. Oh, enggak pernah sholat Idul Adha. Ya Allah. Siapa Abu Madyan ini? Abu Madyan itu Ibnu Arabi menyebut sebagai Syaikhus Syuyuh, gurunya para guru sufi. Abu Madyan itu guru sufinya orang Maroko. Jadi wali-wali Maroko itu guru besarnya adalah Abu Madyan. Jangan bisa baca di bawah. Dia dari Andalusia. Ya, nanti meninggalnya di Tilimsan. Ya, Tilimsani. Abu Madyan ini dalam. Ya. Hancurnya batin orang yang berdosa lebih bagus dibanding kuat semangatnya, brigasnya kalau orang Jawa, ketaatan orang yang sombong batinnya. Wa kana Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi, ada siapa Abul Abbas Al-Mursi? Rubbama kadang-kadang, nah ini yang saya bilang tadi ya. Dakhala masuk alaihi, kepada Abul Abbas Al-Mursi siapa? Al-muti'u, orang yang taat ibadah. Fala ya'ba'u, Abul Abbas Al-Mursi tidak mau noleh bihi, kepada orang yang ahli ibadah. Kadang Abul Abbas Al-Mursi itu kedatangan tamu orang ahli ibadah.
Malah Abul Abbas Al-Mursi itu jangankan nyemanggak nih, noleh aja ndak. Warubama dan kadang-kadang dakhala masuk alaihi kepada Abul Abbas Al-Mursi siapa? Al-Asi. Jangan dibaca asu, jenggong. Orang yang berdosa. Orang yang berdosa ya karena malam biar nggak ngantuk maksudnya. Fayukrimahu, maka dimuliakan. Orang ahli ibadah datang malah ndak dilirik, malah ndak dilirik. Sementara orang yang berdosa malah dimuliakan. Kenapa? Limusyahadatihi, karena penyaksian, kemusyahadahan dari Abul Abbas Al-Mursi, annat ta'i'ah, sesungguhnya orang yang taat. Ata datang siapa orang yang taat, wa huwa dia orang yang taat, itu mutakabbirun, sombong. Bi'amalihi, dengan amalnya. Nadhirun, memperhatikan, li fi'lihi, pada perbuatannya. Wong dia datang dengan membawa sejuta kesombongan. Wong datang ke kiai sampean kok bawa amal. Aku tak namu ke kiai ini. Biar ya ini tahu kalau aku ini one day one jus. Loh, kalau gitu nggak dilirik sampean. Aku mau sowan ke kiai, biar ya ini tahu kalau aku ini tiap malam sholat 100 rakaat. Loh, nggak dilirik sampean kalau gitu. Ya, nggak dilirik karena sampean masih ngelihat amal, sombong. Walasi, adapun orang yang berdosa dan orang yang berdosa. Dakhala masuk siapa orang yang berdosa alaihi kepada Abul Abbas Al-Mursi bidzullatin atau bidzillatin, boleh dibaca dzul bisa dzil. Makanya yang pikiran Qadiriyah Sabtu, ya muta'ali irham hali, ya mutajalli irham dzulli, boleh, dzilli boleh. Saya baca dzilli karena ijazah dari Syekh Fadil Turki dzilli, ya, sehingga saya bacanya ya muta'ali irham hali, ya mutajalli irham dzilli. Itu ijazah dari Syekh Fadil, dari abahnya Syekh Fadil sampai sambung ke Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Fadil itu keturunan Syekh Abdul Qadir langsung. Jadi itu yang benar-benar wiritannya Syekh Abdul Qadir. Yang saya baca Sabtu sebelum Astaghfirullahaladzim, itu wiritan Syekh Abdul Qadir yang diamalkan keluarganya Syekh Abdul Qadir dari Turki. Wal'asi, ya. Adapun orang yang berdosa, dakhala masuk siapa orang yang berdosa alaihi kepada Abul Abbas Al-Mursi bidzullati mukhalafatihi, dengan kehinaan penyimpangan dirinya kepada Allah. Kehinaan mukhalafah, saya sudah pernah menjelaskan mukhalafah. Mukhalafah itu melenceng dari apa yang dikehendaki Allah. Dia merasa hina. Wa musyahadati maksiatihi, dan karena penyaksian atas kemaksiatannya. Orang kalau benar batinnya datang ke kiai itu takut. Aku ini orang jelek, mau datang ke kiai. Jadi datang itu sambil merasa seluruh kehinaannya itu ditelanjangi. Datang dengan diri yang penuh dengan kesadaran akan kehinaan. Oh, itu bagus. Sampean kalau kepingin diterima oleh wali yang istimewa, itu
Jadi kalau mau ketemu Kiai Khos, pesan saya kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat unsi atau sholat rahmat. Berikan kepada abahnya. Kalau sampean bisa tahu abahnya beliau, ke abahnya. Ya. Terus kalau enggak ya sholat hajat untuk sang wali itu. Terus sampean datangi, jangan ada kesombongan. Niat ngalap barokah. Niat dhilli wal iftiqor wal inkisar. Oke. Itu insya Allah sampai disayang. Pasti disayang. Walaupun menurut orang-orang itu wali keren banget. Abu Yatim Yati itu tidak semua orang berani deket. Saya nyaksikan sendiri waktu beatan itu, ada orang pakai jubah, pakai surban, terus kiai kayak kiai besar. Di depan saya, begitu mau beat, Abuya itu tidak mau ngasih tangannya. Langsung diusir. Akhirnya semula kita nyangka dia kiai besar, jadi tidak ada yang berani ke dia. Begitu Abuya, langsung didorong bareng-bareng keluar. Udah kayak maling, udah tidak kayak kiai lagi. Keluar kamu, keluar, kata orang-orang. Abuya tidak mau kamu, langsung dibuang. Seneng kalau ketemu wali besar ya. Ada yang beat ya Abuya. Kan kalau beat sama Abuya dijabat satu-satu tangannya. Begitu dijabat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung dilepas. Langsung Abuya, enggak mau. Kadang Abuya udah selesai, dia baru ngomong, baru dapat 2 kan 3 kali la ilaha illallah. Dia baru la ilaha illallah, baru la ilaha, Abuya langsung tidak mau. Jadi kalau beat sama wali besar itu seru. Sampean bisa dak-dikduk, lulus gak. Makanya saya nyarankan kalau ada wali, kiai yang benar-benar alim khos, datang. Itu bagus untuk ngecek, sampean itu udah bersih atau enggak. Datang. Memang niatnya ngalah barokah. Niatnya cuma ngalah barokah, beliau orang yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa babi karomatihi wa barokatihi, panjenengan terus tambah naik, tambah tinggi derajatnya. Itu. Kalau mau ke sekarang ya Buya Syar'i ya. Kalau saya mau main ke Buya Syar'i ya, gitu caranya. Ya. Saya tidak ngerti bahasa Sunda, Buya Syar'i Sunda terus ya. Ya lu ya. Aku gak ngerti Sunda. Saya sudah pernah berteman dengan orang alim Sunda. Abah Ucup dari Garut. Rumahnya di pegunungan. Dia kalau ngomong ya ngomong apa, saya ngomong apa ya. Tapi omong-omongan. Tapi dia ngomong, ya saya kena-kenanya saya tebak aja saya jawab. Ya dia ya tetap jawab, ya saya jawab juga. Senang. Tapi saya berkesan ya. Orang Garut yang paling dekat di hati saya itu Abah Ucup. Senang saya beliau. Orangnya bersih, ya tulus banget. Kalau zikiran itu baru mulai la ilaha illallah, dia udah nangis ya karuan. Orang lain baru belajar khusus, dia udah nangis. Illallah, la ilaha illallah, udah nangis. Dia kalau zikiran gak tahu waktu, bisa bablas sampai pagi gak kerasa. Ya Allah, mudah-mudahan disayang Allah semua orang-orang yang alim. Beliau-beliau itu tetap punya jasa ke mihrab. Karena mihrab ini lahir atas doa-doa beliau-beliau itu. Jadi ya jangan dikira terus pondok ini saya enak-enaknya langsung berdiri. Enggak. Ada rekomendasi-rekomendasi orang-orang khawas itu yang mengatakan
besok di sini ada pondok. Saya sendiri awalnya tidak ngerti, tapi di sini besok ada pondok. Tidak tahunya ada benar. Masya Allah. Fayambagi, maka adalah keharusan bagi seseorang alla yang durah, untuk tidak melihat, alla yang dur al-abdu, agar jangan melihat siapa hamba ila suratil asya'i, pada gambar sesuatu. Maksudnya jangan melihat casingnya. Sholat itu casing, puasa itu casing, qiyamul lail itu casing. Jangan terpaku pada casing. Bal ila haqaiqi. Tapi seharusnya seseorang itu, kita itu melihat sesuatu itu pada hakikatnya. Fa innal a'mala, karena sesungguhnya amal-amal al-bir, a'mal al-birri, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, wa ta'ati, dan perbuatan-perbuatan ketaatan, laisat masru'atun lidatiha, tidak disyariatkan secara zatnya, wala matlubatun lisuwariha, juga tidak dicari, tidak dituju dari sisi rupanya. Ibadah itu aslinya yang dituntut itu bukan takbir rukuk sujudnya. Ibadah itu aslinya yang dituntut itu bukan jengkang-jengkingnya. Karena itu ayat Qur'annya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana. Man-amana itu batin. Jadi, yang man-amana itu batin. Bal, akan tetapi yang Allah lihat lima ihtawat alaihi, bal lima, tetapi yang dilihat oleh Allah itu lima sesuatu ikhtawat, yang meliputi alaihi, atas ma, apa minat tadalluli, dari kehinaan, wal khusyu'i, dan kekhusyuan. Jadi yang mau dilihat oleh Allah itu kehinaanmu, kekhusyuanmu. Fa idza khallat, ketika sunyi, sepi, kosong, apa ibadah, min dzalika, dari yang demikian, taat tadi, amal birwat taat tadi, apabila sepi amal birwat taat, min dzalika, dari tadallul dan khusyuk, fa khairun minha, maka lebih baik dari taat yang tidak ada khusyuk dan tidak ada kehinaan, itu al-ma'sid utawi iku moko sing luwe apik, utawi al-maksiatu. Moko utawi maksiat luwe apik, maka lebih bagus maksiat lebih bagus daripada ibadah yang kosong dari rasa hina itu. Allati, yang turithu al-khudu'a, yang mewariskan maksiat, yang mewariskan, yang menimbulkan rasa rendah diri kepada Allah. Rasa rendah diri kepada Allah. Sudah ya. Begini,
Ini makalah-makalah ini bersesuaian dengan hadis-hadis Rasul. Yang diantaranya Rasulullah menyatakan begini. Wa fil hadis, ini saya baca di kitab ikutnya. Wa fil hadis rubba dhanbin adkhala sahibahu al-jannata. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala la yazalu ta'iban farram minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fayadkhulahu al-jannata. Kadang-kadang dosa itu bisa membuat orang masuk surga, kata Rasulullah. Terus sahabat nanya, bagaimana? Wahai Rasul, itu bisa terjadi. Bagaimana kok dosa bisa membuat orang masuk surga ini? Qala, Rasul jawab, la yazalu taiban. Orang itu setelah berdosa, tidak putus-putus tobat. Farram minhu, tidak putus-putus dia menghindar, lari dari maksiat itu. Khaifan min rabbihi, karena rasa takut yang sangat kepada Allah setelah jatuh ke dosa. Hatta yamuta, sampai mati orang itu. Setelah mati, fayudkhiluhu al-jannata, dosa itu membuat dia masuk surga. Gitu. Au kama qala alaihi salatu wassalam wa fi hadisin akhar an Abi Hurairah qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna fayughfara lahum. Demi Allah, kata Rasulullah. Ini riwayat Muslim yang terakhir ini, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian itu tidak ada yang jatuh ke dosa sama sekali, pasti Allah akan menghilangkan kalian untuk diganti dengan kaum yang berdosa. Setelah itu dia minta maaf kepada Allah dan Allah mengampuni. Jadi kadang jatuh ke dosa itu memang Allah kehendaki. Hati-hati tapi yo. Pikir repot aku ngomong ini. Sampai terlalu nom soalnya. Kalau Pak Taufik ngaji begini saya aman. Sampean ini loh ya, jangan terus kerasa ada keran pembebasan melakukan dosa, jangan gitu loh ya. Jangan keliru, jangan salah paham loh ya. Tetap istiqomah dalam kebaikan. In case, nah ini tapi bahaya. In case kalau ngomong sama anak muda itu bahaya. Sampai udah belajar sabar, tapi kadang-kadang terus kepancing marah. Ya setelah marah sampai tobat ya, kalau yang gitu-gitu. Aduh gimana ya. Saya takutnya gini loh, gara-gara ngaji begini, terus belum pernah jatuh cinta, sudah pokok tak cekel sih, kok tak tobat larang, gimana supaya kalau gitu, tidak boleh kalau gitu ya, jangan gitu, tetap kalau nanti Allah sudah menjatuhkan cinta kepada kamu, tetap harus dalam koridor syariat, harus tetap kuat, ya. Sampai di pernikahan itu tidak boleh ada maksiat. Kalau sampean kuat itu malaikat sampean, itu ya kedudukannya kayak malaikat. Itu. Tapi kalau ada orang yang sok suci, Allah tidak seneng kok. Jadi sampean jangan berharap kehidupan ini semua orang kalau ngaji hikam semua, sak peruri ngaji hikam di sini. Nggak usah berharap itu. Gusti Allah gak senang gitu. Gitu ya. Terus biarin, ada yang dangdutan, ada yang begitu, biarin. Dan jangan dibenci. Jangan dibenci, doakan saja mudah-mudahan kebuka hatinya dapat hidayah oleh Allah, bisa tobat. Wong kalau orang itu semuanya taat, tiba kata Rasulullah, Gusti Allah kalau semuanya taat itu gak senang.
bakal dimatikan semua, diganti yang segelem dosa. Soalnya kalau semua makhluk ini taat semua, lah Gusti Allah mau memperkenalkan dirinya sebagai Al-Ghafir, yang mengampuni dosa itu kapan? Nggak ada yang maksiat. Jadi Allah tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai pengampun terhadap dosa-dosa gitu loh. Jadi memang, tapi ini bahaya. Sampean ngomong hakikat kalau sampean belum siap aku wedi dhewe ya. Jangan turun ini ya, jangan turun kehati-hatiannya karena membahas yang begini. Tetap kokoh, tetap hati-hati, tetap komitmen benar itu harus kuat di batin. Jangan beri toleransi nafsu untuk memanfaatkan celah-celah yang seolah-olah memberi peluang untuk salah. Kalau itu sampean ketipu setan. Makola para wali itu tidak untuk itu. Makola para wali ini sedang membaca hakikat jatuhnya maksiat pada orang yang dikehendaki alim. Dulu ya, supaya ngerti. Di dalam hadis yang lain, Rasul kan mengatakan begini, rubbas shaim laisa lahu min siyami illal ju' wa rubbal qaim laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang poso itu enggak dapat apa-apa kok aslinya. Cuma dapat lapar doang. Itu artinya ibadahnya itu enggak ngefek apa-apa aslinya. Nah, betapa banyak orang yang qiyamul lail enggak dapat apa-apa kok. Cuma dapat jaga malam saja kok. Gitu loh ya. Kalau ndak ngefek ke batin, nggak ada apa-apanya. Maka saya mengatakan kalau kamu ndak ibadah dengan hatimu, gak usah banyak-banyak. Qiyamul lail, sholat tahajud 2 rakaat cukup. Ya, sholat witir 3 cukup. Nggak usah ditambah-tambah. Kamu sholatnya sambil ngambek kok. Ya, sholat ngambek itu nggak usah banyak-banyak. Nggak enak di hadapan Allah sholat ngambek. Kamu kalau nanti punya anak buah, dia nyapu-nyapu, tapi ngambek. Seneng kamu lihat. Saya enggak usah nyapu kamu. Kayak gitu. Tak sapu dewe. Biarin kotor. Daripada kamu disuruh adhannya ngambek-ngambek. Ya enggak seneng lihatnya. Enggak usah kamu, enggak usah adhan. Biar aku yang adhan. Meskipun suaraku katanya aku tok yang mengatakan enak. Ya enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang penting kamu tulus. Ya. Nanti kamu kalau biasa dengerin begini, kamu bisa ngerasakan mana suara merdu, mana suara tulus. Kalau ada suara itu merdu tapi gak tulus, itu kalau batinmu bersih, gak enak. Ya. Tapi ada suara gak merdu tapi tulus, itu kalau orang batinnya bersih, enak. Apalagi ada orang yang suaranya merdu tulus. Oh ya, tidak iso kalah no. Di mihrab itu harus begitu. Ya. Sampean sholawatan yang enak, tapi yang tulus. Seolah-olah kalau baca sholawatan itu di hadapan jenengan itu ada Rasulullah. Sampean membaca sholawat itu diberikan ke Rasulullah. Memang bacaan ini disanjung pujikan ke panjenengan beliau Rasulullah. Loh kalau begitu, keren. Ya. Ayo taruhan sama saya. Kalau nggak tinggi derajat sampean di sisi Allah. Wes hajat-hajat kabul semua kalau begitu. Ya tapi tidak mungkin langsung bisa begitu. Saya dulu juga mahasiswa ya tidak langsung bisa begitu. Pasti orang mengalami tahapan-tahapan proses, ya wajar. Tapi sampean tahu teorinya, sehingga terus berusaha. Pada akhirnya sampai. Jadi nanti kalau dengar orang sholawatan, Allahumma gitu ya, salli wa sallim ala, meskipun agak goyang-goyang, tapi karena rasanya tulus, enak itu, enak. Jadi belajarlah bacaan sholat itu pakai hati. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampean rasakan, ngomong itu dirasakan kayak lagi ngomong di hadapan Allah. Yang bener-bener sampean takut ngomong yang ndak pakai pikiran. Berani sampean ngomong di depan saya terus ndak konsentrasi. Maksudnya, tapi sebenarnya maksudnya tak keplai kon gitu. Sampai mau ngomong saya kan noto dulu. Jadi Pak. Lah isa nang Gusti Allah itu lebih hebat dari itu. Gitu loh ya. Lebih hebat dari. Kalau sampean biasa begitu, cepet khusyuk. Cepet khusyuk. Nanti sampean akan bisa ngerasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir itu bisa. Ya, dengan cara itu. Udah mari-mari ya. Udah malam ya. Itu ya. Jadi di hadis-hadis ini menunjukkan betapa dohir yang tidak berdampak pada batin itu tidak memiliki dampak kebaikan. Syekh Abdul Qadir mengatakan begini. Syekh Abdul Qadir. Saya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan begini. Nudiyat fi sirri khazaini mamlu'atun bil khidmah fa in aradtana fa alaika bidzillati wal iftiqari. Di dalam dirinya wali besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami yang gelarnya Sultanul Arifin, ya, rajanya orang yang ma'rifat. Beliau mengatakan di dalam hatiku ada lintasan batin dari Allah yang bunyinya perbendaharaan kekayaanku itu dipenuhi dengan pengabdian, khidmah. Jika kamu menginginkannya, maka kamu wajib punya batin yang merasa hina dan selalu butuh Allah. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga berpesan, laulam tudhnibu la khosyitu alaikum ma huwa asyaddu min dhalika al-ujubu. Jika saja kamu itu tidak jatuh ke dosa, kamu sholat rajin, puasa rajin, wiritan rajin, khataman Quran rajin, kamu tidak jatuh-jatuh dosa. Kata Rasulullah, aku justru tambah takut. Aku justru tambah takut. Takut kalau kamu jatuh ke dosa yang lebih berat dari tidak jatuh ke dosa itu. Ketemu perempuan cantik, tidak mau ngelirik. Ketemu ini benar-benar. Aku malah tambah takut, kata Rasulullah. Takut apa? Yang lebih berat dari itu adalah ujub, bangga diri. Kalau akhirnya rajin ibadahmu membuat kamu ujub, ya mending kamu pelototin aja orang cantik itu. Asal tidak usah dideketin. Dari jauh dilihat terus cantik bener ya ciptaan Allah. Ya situ karuan. Itu dosanya lebih kecil daripada ujub. Akhirnya kamu tidak berani ngomong orang, mau ngaku orang alim. Alim kayak mana? Aku seneng dulu orang cantik, wah alim ya. Itu. Akhirnya kamu kan rasa hina terus. Tapi hati-hati terus, jangan kemudian ini alhamdulillah sekarang ngaji dapat peluang lihat orang cantik, jangan begitu maksud saya gitu ya. Duh, ini yang saya sebut repot ini. Tapi tetap harus hati-hati. Tapi kalau kamu bisa ibadahmu bagus, ngajimu bagus, zikirmu bagus, itu kamu jaga jangan sampai sombong. Caranya, lihat orang yang lebih alim. Alah, wiridan saya tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang lebih dari saya, gitu ya. Jadi itu, saya tutup dengan makalah dari Abu Madian.
Beliau mengatakan begini, inkisarul asi khairum min saulatil muti'i. Hancurnya perasaan orang yang berdosa karena merasa bersalah kepada Allah lebih baik dari semangatnya ibadah orang yang karena ujub. Beliau juga mengatakan maksiyatun billah khairum min alfi ta'atin bin nafsi. Orang yang maksiat tapi ngerasa takut kepada Allah lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 ibadah tapi nuruti nafsu. Penjelasannya pada ngaji berikutnya. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada ngaji berikutnya. Ini udah malam. Mohon maaf ini karena kita mulainya mundur. Bukan kita sih, saya yang mulainya mundur. Tadi ada tamu, adiknya Kiai Asnawi. Jadi ya masih satu mbah dengan saya. Yang tadi pakai kaos, pakai itu saya jadi harus ketemu beliau dulu tadi ya. Lama tidak ketemu jadi ngobrol dulu. Baik ya, kita ngaji di sini mulai hari ini sampai tanggal 9 Juli ya Yahya haji. Jadi ngaji Senin pagi sama saya subuh, ngaji subuhnya ganti ngaji Al-Minah Husaniyah dulu ya. Karena sudah biasa Zoom, subuhnya tetap pakai Zoom saja. Karena yang lain-lain biar tetap bisa ikut. Tapi ini juga Zoom gini nih ya. Zoom ya. Sampai milih ngaji gini atau Zoom sebelum besok? Zoom, biar bisa sambil kelesetan. Ya, ada besok Zoom ya. Jadi Senin kita Zoom. Nanti kalau setelah 9 Juli ya Yahya datang, ya ngaji lagi dengan ya Yahya ya. Didoakan ya Yahya supaya hajinya mabrur ya, bisa ngasih barokah kepada kita semuanya. Saya kira itu. Beliau dapat haji furodah yang harganya sekitar 500 miliar, gratis, tidak bayar sama sekali. Ya, jadi barokah ilmu itu nyata. Jadi kalau sampean mau jadi orang pintar jangan nanggung. Ya, yang pintar sekalian, ya. Tapi jangan dibalik loh ya. Jadi orang bodoh, jangan nanggung. Ojo, jangan dibalik. Jadilah orang yang pintar yang insya Allah nanti dibuka semua barokah itu ya. Baik, ini matur nuwun pada semua yang tadi sudah bantuin acara akikoh Jena ya. Terutama Pak Taufik dengan teman-teman ya yang sudah dari pagi menyiapkan semuanya. Jenengan ini sudah keluarga saya. Jadi kayak tadi itu memang tidak tak kasih berkat. Soalnya sampai tak kasih berkat itu duduk keluargaku sampean ya. Kalau sampean keluarga saya ya us, kita makan bareng, kita repot-repot bareng. Ya gitu ya. Jadi begitu itu jangan terus aku kok gak dikai berkatan, mau gak dikai berkatan. Nah, sampean tak kai berkat tapi sampean ndak tak aku keluarga. Itu ya. Kemarin Rahma sudah boyong ya. Ya saya ini tipe kiai yang ndak akan bisa nahan orang. Kalau memang sudah dipertimbangkan lebih baik mau balik ke kampung untuk mengembangkan agama di kampung, monggo silahkan, tidak apa-apa, sudah langsung balik ya. Itu bagus juga supaya ada peluang untuk santriwati yang baru yang ingin mondok di MM ya. Jadi begitu. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.